Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi listening kita. Jadi kemarin kita sudah belajar dengan listening yang bagian pertama. Hari ini kita akan latihan dan bahas untuk listening yang part B atau bagian kedua, ya. Jadi di listening yang kemarin kita pelajari 50 soal listening itu nanti akan dibagi ke dalam 3 parts ya, teman-teman, yaitu part A, part B, dan part C. Nah, di part A namanya adalah short conversations. Teman-teman akan mendengarkan di setiap nomornya itu nanti audio percakapan antar dua orang. Jadi nanti si A ngomong apa, diikuti oleh si B, kemudian diikuti oleh pertanyaan yang tidak tertulis, ya. Kemudian nanti untuk listening part E ini paling banyak teman-teman. Jadi nomor 1 sampai nomor 30 atau lebih dari setengahnya ya. Jadi 30 nomor dari 50 total soal listening itu adalah listening yang bagian pertama. Nah, tips untuk mengerjakan listening bagian pertama ini, teman-teman harus konsentrasi, jangan sampai terganggu oleh keadaan sekitar teman-teman. Kemudian fokus pada pembicara kedua, walaupun teman-teman jangan ketinggalan pembicara pertama juga, karena pembicara kedua itu biasanya jawabnya menggunakan idiom atau perumpamaan seperti itu. Kemudian hati-hati juga dengan hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, pengecoh ini biasanya berupa satu kata atau dua kata yang kita dengar diucapkan sama si B, itu dimasukkan ke salah satu pilihan ganda, di salah satu kalimat di pilihan ganda. Nah, tapi biasanya pilihan yang mengandung satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B itu biasanya salah, teman-teman. Kebanyakan soal listening bagian pertama ini malah jawabannya itu yang kita tidak dengar diucapkan oleh si B, tapi maknanya sama gitu ya. Jadi menggunakan paraphrase atau sinonim, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai listening yang bagian kedua atau part B namanya long conversations. Nah, listening yang part B ini paling sedikit, teman-teman. Hanya ada 2 audio atau 2 percakapan. Oke. Nah, nanti setiap percakapan teman-teman akan mendengarkan 2 orang lagi. Jadi si A dan si B, cewek cowok juga ya, teman-teman. Cuman bedanya dengan part A, nanti teman-teman di sini memang benar-benar dites untuk pemahamannya. Ya, bukan mengingat tapi lebih ke memahami. Karena banyak di part B ini yang menggunakan mengingat-ingat, teman-teman. Oke, sedangkan nanti ada 2 sudut pandang. Jadi bukan mengingat-ingat tapi memahami. Kalau kita paham pasti ingat seperti itu. Jadi nanti si A ngomong apa, kemudian dijawab sama si B, dijawab lagi sama si A, dijawab lagi sama si B, dan seterusnya sampai percakapannya selesai. Nah, nanti satu audio itu nanti diikuti oleh sekitar 4 pertanyaan. Jadi kadang 4, kadang 5, kadang 3. Jadi rentangnya 3 sampai 5, teman-teman. Tapi rata-rata itu 4 pertanyaan. Seperti itu. Makanya hanya ada 2 audio nanti, nomornya adalah 31 sampai 38. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan 31 sampai 36 misalnya, 31 sampai 37, 31 sampai 39 itu tidak menutup kemungkinan. Tergantung setiap audio ada berapa soal. Karena saya sering mendapatkan yang satu audio itu 3 soal, kadang satu audio juga 5 soal, kadang 4 soal. Cuman rata-rata itu 4, teman-teman. Seperti itu. Nah, tips untuk mengerjakan part B ini sebenarnya mirip juga dengan part A. Teman-teman harus konsentrasi, kemudian fokus ya, jangan cuma pembicara si B tapi pembicara A juga. Jadi untuk mengikuti alur pembicaraannya mengenai topik yang mereka bahas. Nah, kemudian tambahannya adalah teman-teman sambil mendengarkan itu sambil kelompokkan informasi berdasarkan pandangan di setiap pembicara mengenai topik yang mereka bicarakan. Misalnya mereka membicarakan tentang suatu topik. Nah, si A itu bagaimana pandangannya? Nah, kemudian bagaimana dengan si B? Seperti itu. Nah, tapi nanti di awal-awal biasanya ada pengantarnya, teman-teman. Di akhir-akhir itu biasanya ada informasi tambahan. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin sebelum kita ke latihan soal, adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, untuk selama latihan atau selama listening, saya unmute semua dulu. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh raise hands atau di chat. Oke? Baik, silakan dicoba dulu, teman-teman. Saya mute juga mic saya ya, silakan.
Oh ya maaf, ada yang ketinggalan, saya lupa. Nanti untuk mengirimkan jawabannya, itu ketika 4 soal sudah terjawab ya, karena satu audio diikuti 4 soal, nanti teman-teman misalnya nih nomor 31 jawabannya adalah A, misalnya gitu. Itu jangan di-enter dulu. Baru nomor 32 misalnya B, jangan di-enter juga. Misalnya nomor 33 itu C, jangan di-enter dulu. Nomor 34 misalnya D. Nah, itu baru di-enter. Jadi nanti teman-teman mengirimkan jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab, A, B, C, D, seperti itu. Oke, sesuai jawaban teman-teman masing-masing. Oke. Baik, mari kita mulai. Silahkan dicoba dulu seperti yang saya, sarankan kemarin ya, karena listening ini adalah keterampilan, maka teman-teman untuk bisa menguasainya harus terampil, harus sering-sering, mmm, berlatih seperti itu. Jadi jangan takut salah, dicoba dulu teman-teman. Silahkan. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya, sedapatnya dulu. Baik, ada jawaban, AC/AC, AC/DC, AC/DD, CC/DC, ABDC. Oke, AC/DC, AC/DC. Oke, kita cek bersama ya, teman-teman. Baik, kita dengarkan kembali seperti biasa audionya, kemudian nanti kita, artikan bareng. Oke, silakan. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more.
Nah itu tadi teman-teman ya. Jadi kalau diartikan kurang lebih si cewek bilang, "Halo Bob, rambutmu terlihat bagus," atau terlihat rapi maksudnya gitu ya. Kayaknya agak pendekan dibandingkan biasanya ya. Kemudian Bob bilang dengan kesel ya, dia bilang, "A bit shorter? I don't think so." Agak pendekan saya rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika saya melihat ke cermin, saya bahkan tidak mengenali siapa yang melihat balik ke arahku. Kemudian si cewek bilang, "Jadi kamu tuh potong rambut tapi kamu tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu mau." Kemudian Bob bilang, "This is not even close to the haircut that I wanted." Ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang aku inginkan. Aku minta supaya rambutku itu dipangkas sedikit saja. Dan hairstylist-nya itu benar-benar, nah went to town itu bukan berarti pergi ke kota ya teman-teman, ini idiom. Jadi go to town di sini artinya adalah menggila atau lepas kendali. Kayak overwhelmed with excitement. Jadi dia terlalu apa ya, terlalu semangat gitu, kelepasan gitu ya. Ketika aku melihat ke bawah ke arah lantai, ada banyak sekali tumpukan-tumpukan rambut. Rambutku di atas lantai. Aku nggak bisa percaya itu. Kemudian si cewek bilang, "Well, what did you say to the hairstylist?" Terus apa yang kamu katakan ke hairstylistnya? Bob masih kesal, dia bilang, "What can I say? The hair was already cut off." Apalagi yang bisa saya katakan? Rambutnya udah dipotong semua. Aku nggak bisa bilang, "Tolong kembalikan lagi rambutku." Meskipun sebenarnya itu yang saya ingin katakan. Kemudian si cewek bilang, "Well, at least your hair grow back soon." Eee, Setidaknya rambutmu bakal tumbuh lagi kok dengan segera gitu atau segera tumbuh lagi kok. Bob masih kesal, dia bilang, "That's what everyone is saying to me. It will grow back, but it won't grow fast enough to make me happy." Itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Itu bakal tumbuh lagi, itu bakal tumbuh lagi. Tapi itu tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Nah, kemudian si cewek masih berusaha menghibur, dia bilang, "Maybe after you get used to it, you like it a bit more." Mungkin kalau kamu udah sering terbiasa dengan rambut barumu, kamu akan menyukainya sedikit. Seperti itu. Oke, kita dengarkan number 31. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Nah, apa yang kelihatannya benar atau apa yang mungkin benar mengenai potongan rambutnya Bob? Nah, jadi si cewek tadi bilang gini ya, "Hi Bob, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it?" "Halo Bob, rambutmu kayaknya agak pendekan dibanding biasanya ya," gitu. Terus Bob dia bilang, eee, "A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter." Jadi agak pendekan katamu, ini tuh jauh lebih pendek. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 31 adalah yang alfa ya teman-teman. The haircut is unusually short. Potongan rambutnya Bob itu tidak biasa pendek. Maksudnya sangat pendek, sangat pendek sekali. Seperti itu. Kalau yang Bravo, this is Bob's first haircut. Ini adalah potongan rambut Bob yang pertama. Tadi tidak ada keterangan itu tadi potongan rambut Bob yang keberapa ya teman-teman. Kita nggak bisa jawab Bravo. Yang Charlie, Bob doesn't know who gave him the haircut. Bob nggak tahu siapa yang motong rambutnya. Bukan ya, jelas-jelas dia pergi ke hairstylist. Seperti itu. Kalau yang Delta, after the haircut, Bob's hair still touches the floor. Setelah potong rambut, rambutnya Bob itu masih menyentuh tanah, berarti masih panjang banget. Bukan ya teman-teman? Karena dia tadi bilang, a bit shorter? I don't think so, it's a lot shorter, seperti itu. Oke, jadi jawaban nomor 31 alfa. Nomor 32 kita dengarkan. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Nah, jadi bagaimana, kelihatannya Bob apa yang kelihatannya Bob rasakan gitu ya, mengenai potongan rambut barunya itu. Nah, tadi si Bob bilang si cewek pertama bilang gini, "So you got your haircut, but you didn't get the haircut that you wanted." Jadi kamu tuh ke tukang cukur untuk potong rambut, tapi kamu nggak dapat potongan rambut yang kamu mau. Nah, terus Bob bilang, "This is not even close to the haircut that I wanted." Ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang aku inginkan. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang Charlie ya. Dia nggak suka sama potongan rambut barunya itu. Karena sama sekali tidak mendekati sama yang dia ingini seperti itu. Jadi jawabannya yang Charlie, he dislikes it immensely. Dia sangat tidak menyukainya. Seperti itu.
Okay, next number 33. Number 33. What did Bob see on the floor? Nah, apa yang Bob lihat di lantai? Nah, tadi Bob bilang, when I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair on the floor. I couldn't believe it. Kata dia tadi seperti itu. Intinya adalah dia melihat tumpukan rambutnya dia itu banyak banget di lantai, teman-teman. Ya, atau piles of his hair. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 33 adalah delta, ya. Piles of his hair, tumpukan-tumpukan rambutnya si Bob itu, seperti itu. Okay, next number 34. Number 34. What do people keep saying to Bob? Nah, apa yang orang-orang terus-menerus katakan kepada Bob? Maksudnya orang-orang yang berusaha menghibur tadi ya. Jadi si cewek tadi bilang, well, at least your hair grow back soon. Setidaknya rambutmu bakal segera tumbuh lagi gitu ya. Terus si Bob bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back, it will grow back. Jadi itu yang orang terus-menerus katakan padaku, itu bakal tumbuh lagi, itu bakal tumbuh lagi. Nah, berarti yang orang-orang terus-menerus katakan kepada Bob itu adalah yang Charlie ya, teman-teman. It will grow back. Itu bakal tumbuh lagi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke audio kedua. Dicoba dulu, teman-teman. Jangan takut salah ya, silakan. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, teman-teman. Baik, ada jawaban BBAC, ada juga ya saya lihat ada juga BCAC, BBAD, alright, CBAC juga. Oke, mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu audio dan skripnya, teman-teman. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice.
What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi kita artikan ya. Si cowok dia bilang, I talked to my great grandmother on the phone this morning. Tadi saya ngobrol dengan nenek buyutku di telepon pagi ini. Kemudian si cewek bertanya, nenek buyutmu, apakah kamu sering menghubungi beliau? Kemudian si cowok bilang, aku berusaha untuk menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Beliau merupakan seorang wanita yang sangat menakjubkan. Dan umur beliau itu sudah 85 tahun ke atas atau lebih dari 85 tahun. Saya suka ngobrol dengan beliau karena beliau itu sangat nyambung gitu atau sangat pengertian gitu ya, perhatian gitu. Dan karena beliau selalu memberiku nasihat-nasihat yang bagus. Kemudian si cewek bertanya, nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini? Beliau memberitahuku supaya hati-hati karena sebuah badai mau datang. Nah, si cewek bertanya, beliau berkata kalau badai mau datang, apakah beliau seorang peramal cuaca? Nah, si cowok bilang, not exactly. Sebenarnya bukan. Beliau berkata kalau beliau bisa merasakannya di tulang-tulangnya ketika badai mau datang. Aku tahu memang kedengaran aneh, tapi ketika beliau merasakannya di tulang-tulang kalau badai mau datang, beliau itu biasanya benar. Nah, kemudian si cewek menjelaskan, that's not actually so funny. Itu sebenarnya sama sekali nggak aneh. Ketika orang beranjak tua, jaringan di sekeliling persendian mereka itu bisa menjadi tegang dan bengkak. Tepat sebelum badai, tekanan udara biasanya menurun. Dan penurunan tekanan udara ini dapat menyebabkan tekanan tambahan dan rasa sakit di persendian yang bengkak. Jadi ketika nenek buyutmu memberitahumu beliau merasakan badai mau datang, beliau mungkin memiliki rasa sakit atau merasakan rasa sakit di persendiannya dari tekanan udara yang menurun. Nah, kemudian si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Kalau gitu aku sebaiknya lebih memperhatikan atau lebih percaya maksudnya gitu ya. Ramalan cuaca nenek buyutku. Seperti itu. Oke, kita dengarkan number 35. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Seberapa sering si cowok menghubungi nenek buyutnya. Nah, tadi dijelaskan kalau I try to call her at least once a week. Saya berusaha menghubungi beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, berarti nomor 35 jawabannya yang paling tepat adalah yang bravo ya, every week. Seperti itu, setiap minggu. Number 36. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Nah, apa yang nenek buyutnya si cowok beritahukan sama si cowok di telepon tadi pagi? Nah, tadi dijelaskan ini mengulangi pertanyaannya si cewek tadi yang dia tanya, what advice did she have for you today? Ya, nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini? Nah, si cowok terus bilang, she told me to be careful because a big storm is coming. Jadi beliau memberitahuku bahwa badai besar mau datang. Jadi hati-hati seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 36 adalah yang bravo juga, yaitu that a storm was coming. Bahwa sebuah badai mau datang. Right? Kemudian number 37. Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Nah, di mana nenek buyutnya si cowok berkata bahwa atau kalau beliau merasakan badai mau datang. Nah, si cowok tadi bilang, I know it sounds funny, but when she says that she feels it in her bones when the storm is coming, she is usually right. Jadi
memang kedengaran aneh, tapi biasanya ketika beliau berkata kalau, beliau bisa merasakan di tulang-tulangnya ketika badai mau datang, beliau itu biasanya benar. Nah, berarti pertanyaan di manakah nenek buyutnya merasakan badai mau datang? Jawabannya adalah di tulang-tulangnya. Ya, berarti nomor 37 adalah yang alfa, in her bones. Oke, nomor 38. Number 38. What will the man probably do in the future? Nah, what will the man probably do in the future? Apa yang si cowok mungkin akan lakukan di masa yang akan datang? Nah, ini merujuk kepada ucapannya si cowok di akhir tadi, teman-teman. Oke, setelah si cewek menjelaskan panjang lebar tadi kenapa orang tua itu kok kalau mau badai itu bisa ngerasain. Nah, terus si cowok bilang, "Then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts." Kalau gitu aku sebaiknya lebih mendengarkan ramalan cuaca dari nenek buyutku. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 38 adalah yang delta ya. Believe his great grandmother's predictions about the weather. Mempercayai prediksi mengenai cuaca dari nenek buyutnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke round 3 ya, teman-teman, ke ronde terakhir. Ronde ketiga, maaf. Dicoba lagi, silakan. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation about a college course. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Number 31. Who is taking part in this conversation? Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Number 33. What kind of course does the man prefer? Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban AADC, ACDC, ADDC, AADC, ACDC, ABDC. Oke, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Kita dengarkan dulu seperti biasa, kemudian nanti kita artikan. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course.
You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek bilang, "Halo Mike, aku berusaha untuk berusaha untuk menghubungimu atau mencarimu gitu ya. Aku ingin menanyaimu mengenai mata kuliah Introduction to Sociology yang kamu ambil semester lalu bersama Profesor Patterson." Nah, kemudian si cowok bertanya, "Why did you wanna know about that course?" Kenapa kok kamu penasaran dengan mata kuliah itu atau kelas itu gitu ya? Kemudian si cewek bilang, "Well, Professor Patterson is teaching in it again next semester and I think I'm gonna take it." Jadi Profesor Patterson itu mau ngajar lagi semester depan dan saya rasa saya mau mengambil kelasnya beliau. Nah, kemudian si cowok bilang, "I wouldn't do that if I were you." Saya nggak akan melakukan itu jika saya adalah kamu. Nah, terus si cewek bertanya, "Why not? Was it a terrible course?" Kenapa enggak? Apakah kelas beliau itu kelas yang nggak enak gitu ya? Kemudian si cowok bilang, "All the professor did was lecture, day after day after day." Jadi yang dilakukan profesornya itu setiap hari cuman ceramah gitu ya, hari demi hari gitu. Sebenarnya beliau merupakan dosen yang cukup bagus, cukup baik, tapi saya lebih menyukai mata kuliah di mana para mahasiswanya itu bisa lebih berpartisipasi. Aku merasakan kalau kelas beliau itu cukup membosankan. Nah, kemudian si cewek bilang, "That course doesn't sound so bad to me." Kelas beliau itu tidak terdengar buruk buatku. Sejujurnya saja, saya suka kelas yang demikian atau kelas yang seperti itu. Kamu bisa mendengarkan ide-ide dari profesornya tanpa harus ada tekanan kalau tiba-tiba disuruh ngomong sesuatu. Kemudian si cowok bilang, "Well, then maybe this course is for you." Kalau gitu ini memang kelas cocok buat kamu. Seperti itu. Oke, number 31. Number 31. Who is taking part in this conversation? Nah, siapa yang terlibat di dalam percakapan tadi? Nah, jadi si cewek itu tadi ingin menghubungi Mike karena dia mau ngambil mata kuliah yang diambil Mike semester lalu, yaitu The Introduction to Sociology course ya. Kemudian si Mike itu semester lalu ngambil kelasnya Profesor Patterson yaitu kelas Introduction to Sociology tadi. Oke, berarti dua-duanya ini sebenarnya mereka mahasiswa ya, teman-teman. So the answer to number 31 is alpha. Two students. Mereka itu adalah dua mahasiswa. Oke. Lanjut ke number 32. Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Nah, why does the woman want to talk with Mike? Kenapa si cewek ingin menghubungi si Mike, si cowok tadi? Nah, tadi jelaskan di awal, "Hi Mike, I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course that you took last semester with Professor Patterson." Jadi si cewek ini berusaha menghubungi Mike untuk menanyai mata kuliah yang diambil sebelumnya oleh Mike. Lebih tepatnya di semester sebelumnya ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 32 adalah yang Charlie ya. She wants to know about the course he took. Si cewek ingin tahu mengenai mata kuliah yang si cowok sudah ambil sebelumnya, seperti itu. Oke, lanjut number 33. Number 33. What kind of course does the man prefer? Nah, what kind of course does the man prefer? Jadi mata kuliah yang seperti apa yang disukai oleh si cowok? Nah, kalau si cowok tadi merasa kelasnya Profesor Patterson itu membosankan, teman-teman, karena profesornya tidak memberikan kesempatan untuk para mahasiswanya untuk mencoba, untuk praktek, untuk diskusi seperti itu. Jadi bisa dibilang teacher centered gitu ya. Jadi yang mendominasi kelas itu adalah gurunya. Nah, berarti jawabannya yang tepat, jadi yang disukai sama si cowok itu tadi adalah kelas yang mahasiswanya itu berpartisipasi lebih. Alright? Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 33 adalah yang delta ya, teman-teman. A course where the students take part in discussion. Mata kuliah di mana para mahasiswanya itu terlibat dalam diskusi. Oke, lanjut ke number 34. Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Nah, how does the woman feel about Professor Patterson's course? Jadi bagaimana yang dirasakan si cewek mengenai kelasnya Profesor Patterson. Nah, kalau si cewek suka dengan kelasnya Profesor Patterson, teman-teman.
Ya, ketika si cowok tadi bilang kalau kelasnya Profesor Patterson membosankan karena hanya mendengarin aja, nah ternyata si cewek lebih suka kelas yang seperti itu. Karena dia bisa mendengarkan ide-ide dari profesornya tanpa harus khawatir tiba-tiba disuruh ngomong sesuatu, ya. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 34 adalah yang Charlie ya, "It sounds good to her." Terdengar bagus buat dia atau dia suka gitu dengan kelasnya Profesor Patterson. Oke lanjut, round terakhir teman-teman. Dicoba lagi, jangan takut salah. Silakan teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a new solar energy plant. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? The newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Memang ini tadi percakapannya agak pendek teman-teman, tapi bahan bahasanya agak tinggi gitu ya. Oke, ada jawaban BACA, BADA, ada juga BBAA, BCBC, ada BACA, alright, BADA, ADDC, oke, AADC, ACDC. Oke, kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu audio dan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Mari teman-teman. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? The newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok bilang, I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Jadi, saya tadi malam membaca di koran bahwa perusahaan jasa ingin membangun sebuah pembangkit listrik tenaga matahari di gurun yang tidak jauh dari sini. Nah, kemudian si cewek bilang, do you think that's a good idea? Apakah kamu berpikir itu ide yang bagus? Nah, kemudian si cowok bilang, a good idea, it's a great idea. Ide bagus, ini tuh ide yang luar biasa. Solar energy is the energy of the future. Jadi tenaga matahari itu adalah tenaga dari masa depan. It's clean, 1. It's safe, 2. It's abundant, 3. Jadi ada 3 keunggulan yang disampaikan oleh si cowok. Yang pertama, dia bersih tanpa polusi. Yang kedua, it's safe, dia itu aman. Ya, karena nggak ada kabel-kabel yang berkeliaran di jalanan ya. And it's abundant, jumlahnya melimpah karena tenaga matahari. Tiap hari ada siang hari seperti itu. What could be better? Apalagi yang bisa lebih bagus? Nah, kemudian si cewek bertanya,
Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Bukankah nanti perusahaan jasa bakal menaikkan tagihan untuk dibayarkan untuk pembangunan pembangkit tenaga yang baru ini gitu ya. Nah, kemudian si cowok menjelaskan, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates will be lower, and they have a constant supply of energy. That's a small price to pay. Koran berkata kalau perusahaan jasa akan memerlukan uang tambahan untuk menjalankan pembangkit listrik tenaga yang baru ini. Tapi lama-kelamaan rates itu tagihannya atau iurannya atau bulanannya lah intinya gitu ya teman-teman akan semakin murah dan mereka akan memiliki sebuah persediaan terus-menerus atau yang tidak bisa habis, persediaan energi yang terus-menerus atau persediaan energi yang tidak bisa habis. Itu merupakan harga yang tidak ada apa-apanya. Nah, kemudian si cewek bilang, I'm not convinced that the price will be small. Aku nggak yakin atau aku nggak percaya kalau harganya nanti bakal murah. Intinya si cewek ini khawatir dari awal mengenai harga ya, teman-teman. Oke, kita dengarkan number 35. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Nah, dari mana si cowok atau bagaimana si cowok bisa tahu tentang pembangkit listrik tenaga matahari yang baru akan dibangun? Nah, tadi di awal dia bilang, I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant not in a desert not far from here. Jadi dia taunya itu dari koran tadi malam, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 35 adalah yang bravo, ya. From the newspaper, dari surat kabar atau dari koran. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 36. Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Nah, di mana pembangkit listrik tenaga mataharinya akan didirikan? Kembali ke kalimat pertama juga yang diucapkan sama si cowok, dia bilang tadi ya, I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in a desert not far from here. Jadi di sebuah gurun yang tidak jauh dari sini. Jadi di dekat tempatnya mereka. Hati-hati dengan jawaban alfa ya, teman-teman, itu jebakan. Jadi sebenarnya desertnya udah benar kalau yang alfa. Yang bikin salah adalah kata far, jauhnya. Karena desertnya tadi nggak jauh dari tempat mereka. Nah, jawaban untuk nomor 36 ini yang paling tepat adalah yang bravo. Close by, yaitu dekat-dekat tempat mereka, di sekitar tempat mereka. Seperti itu. Kemudian nomor 37. Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Nah, menurut si cowok, apa sih salah satu keunggulan dari tenaga matahari? Nah, si cowok tadi menyebutkan ada 3, teman-teman. Jadi, solar energy is the energy of the future. Terus dia bilang, it's clean, 1 ya, dia bersih tanpa polusi. Yang kedua, it's safe, dia aman, karena kabel tadi nggak ngelewer-ngelewer gitu. Dan yang terakhir, it's abundant, jumlahnya melimpah. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 37, ya, that's right. Yang berlimpah ya ada kata abundant, tulisannya abundan tadi, teman-teman. Jadi jawabannya yang delta. It exists in large quantities. Jadi jumlahnya itu ada dalam, dia itu ada dalam jumlah yang besar. Karena setiap hari pasti ada pagi dan malam, seperti itu. Oke, lanjut terakhir nomor 38. Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Nah, bagaimana yang dirasakan si cewek mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang diajukan atau yang baru akan dibangun? Nah, si cewek dari awal khawatir ya, teman-teman, dia tanya terus karena dia sebenarnya khawatir kalau harganya itu bakalan terlalu mahal. Karena di akhir dia juga bilang, I'm not convinced that the price will be small. Aku masih nggak percaya kalau harganya nanti bakalan murah. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang alpha. She is concerned it will be too costly. Dia khawatir itu nanti bakal terlalu mahal. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kurang lebih ya, teman-teman, bentuk soal dan cara menjawab untuk listening bagian kedua. Memang soalnya paling sedikit ya, teman-teman, hanya ada 2 audio, nomor 31 sampai 38 rata-rata ya. Nah, tapi memang soalnya itu sangat bervariasi, tergantung yang teman-teman dengarkan di audio itu.
Seperti itu. Jadi memang harus konsentrasi terutama juga pada soalnya. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum sebentar saya ambil dulu ya, teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, silahkan teman-teman. Nggak ada ya, aman ya berarti? Baik, atau nanti kalau teman-teman, latihan menemukan kesulitan, silahkan sebentar ada yang bertanya, "Sir, untuk malam nanti apakah soalnya seperti sore ini?" Sama Mas, jawabannya kayak kemarin, saya usahakan untuk, beda ya. Jadi masih saya susun, tapi nggak tahu nanti selesai apa enggak. Kalau misalkan udah selesai sebelum sesi malam, ya nanti pakai yang baru, kalau misalkan belum selesai, ya pakai yang ini, seperti masih diusahakan. Aman Sir, cuma hanya perlu dengerin dengan baik. Betul, dan itu memang perlu dilatih Mister. Saya dulu juga kalau latihan, part B ini agak merem-merem gitu teman-teman. Agak merem-merem nanti kalau saya penasaran itu apa sih yang diomongin, kadang saya tanya teman, kadang saya tanya tutor, terus misalkan kalau misalkan, nggak tahu vocab-nya apa, saya cari gitu, terus ditulis. Kalau nggak tahu expression idiom, saya tulis juga gitu. Jadi memang untuk sementara mumpung teman-teman belum hari H tes ya, itu hajar latihannya supaya nanti ketika hari H tes, listening, ini bukan sesuatu yang jadi masalah, seperti itu. Jadi enak banget nanti di Sambi itu teman-teman mikirin kompor tadi udah dimatiin belum ya, jemuran di luar aman nggak ya, kayaknya hujan, itu enak banget, tetap masih bisa paham. Terutama kalau topiknya itu teman-teman paham. Nah, saya pernah ngalamin atau terbantu sekali dengan pengetahuan background saya, tentang lebah. Jadi waktu itu saya dengar, mengenai lebah, teman-teman, lebah madu itu karena kebetulan orang tua saya juga peternak lebah ya. Jadi, saya tahu dikit banyak lah tentang lebah. Jadi bisa terbantu sekali dengan pengetahuannya. Berbeda dengan kalau kita, benar-benar tidak tahu misalnya tentang sejarah, pergerakan seni di Amerika Serikat itu kan agak sulit. Nah, itu memang benar-benar harus, mantengin terutama nama, terus tahun, dan sebagainya, seperti itu. Itu yang kesulitannya saya, teman-teman. Tapi tiap orang pasti, apa ya, otaknya itu sistemnya beda-beda. Ada yang pinter mengingat nama mungkin, ada dengan tahun, intinya sejarah dia pinter gitu. Ada yang matematika pinter, ada yang misalnya kayak saya kesulitan dengan nama dan tahun, misalnya seperti itu. Jadi memang harus benar-benar memahami gitu. Dan enaknya listening itu pasti alurnya maju, teman-teman. Jadi tahun berapa itu nanti pasti maju gitu. Intinya semangat ya teman-teman, hajar terus latihan, jangan takut salah, coba dulu mumpung masih boleh salah gitu. Kalau udah real test salah nanti ya mengurangi nilai gitu. Kalau sekarang kan nggak ngurangin apa-apa. Oke, atau nanti kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan ketika latihan, boleh japri saya. Ya nanti saya bantu ketika saya sudah selesai kelas seperti itu. Oke deh, thank you so much for having me today guys. Silahkan nanti datang lagi ke sesi malam ya. Siapa tahu nanti soalnya sudah jadi bisa dapat soal yang baru. Oke, thank you. See you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a great day everyone.